Pemirsa Intens Investigasi, geger. Di saat semua orang mengira kisruh hukum antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris sudah cukup membakar panggung peradilan tanah air, kini muncul babak baru yang lebih panas, lebih mengejutkan dan lebih menggegerkan. Bagaimana tidak? Setelah kurang lebih setengah tahun melenggang bebas, Fadel Bajideh, klien Rasman, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka atas dasar tuduhan yang selama ini mengintainya. Ya, ditahan karena Laura Meizani alias Loli dituding Rasman memberikan keterangan yang berbeda. Kesaksian ini diduga menjadi senjata pamungkas hingga akhirnya membuat Polres Jakarta Selatan menetapkan Fadel sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani tersebut. Menanggapi hal ini, Rasman pun agaknya berang. Lantas pertanyaannya, mengapa Loli tiba-tiba mengubah keterangannya? Dan lalu bagaimana pula langkah Rasman selanjutnya dalam membela kliennya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, belum usai badai yang mengguncang terkait kehebohan publik yang menyeret namanya dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Rasman Arif Nasution kembali harus menelan pil pahit karena kliennya Fadel Bajideh ditetapkan sebagai tersangka atas laporan artis kontroversial Nikita Mirzani. Rasman menanggapi penetapan tersangka ini akhirnya angkat bicara dan menyoroti perbedaan keterangan yang diberikan oleh Laura kepada pihak kepolisian yang agaknya menjadi faktor penentu dalam penetapan status tersangka bagi Fadel. Setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam dengan lebih dari 50 pertanyaan yang diajukan, termasuk keterangan dari berbagai saksi, termasuk Loli dan Nikita Mirzani, pihak kepolisian akhirnya melakukan gelar perkara dan menetapkan Fadel sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani tersebut. Hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel, maka tadi dilakukan gelar perkara. Dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Rasman juga menjelaskan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka jika terdapat kekhawatiran akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Meskipun Fadel masih berusia muda, pihak kepolisian memutuskan untuk menahannya selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel
dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh Saudara Rahmat Riyadi dan saya akan Zoom dengan tim advokat saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Sementara itu sebelumnya, Fadel dengan tegas membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Merasa yakin dan percaya diri bahwa dirinya tidak bersalah dan menyatakan bahwa hubungan berlangsung baik-baik dengan Laura. Namun dari laporan Nikita Mirzani yang disertai dengan berbagai bukti, Fadel agaknya tak bisa berkelit dan harus pasrah, kini raganya harus mendekam di balik kursi pesakitan. Menanggapi penahanan Fadel, Rasman Arif Nasution kembali menjadi sorotan. Rasman dituding gagal membela kliennya seperti yang selama ini digembar-gemborkan olehnya. Meski begitu, Rasman menegaskan bahwa dirinya tidak merasa gagal sebagai kuasa hukum Fadel. Mengingat selama 7 bulan terakhir ia berhasil menjaga kliennya tetap bebas dari jeratan hukum. Namun untung tak dapat diraih, badai tak dapat ditolak. Terutama setelah Loli, sapaan akrab Laura Meizani, memberikan keterangan yang berbeda kepada pihak kepolisian. Perubahan kesaksian ini menjadi angin puyuh yang mengguncang posisi Fadel. Hingga akhirnya harus pasrah ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara di Polres Jakarta Selatan. Rasman pun menambahkan jika ia cukup tak percaya dengan situasi yang terjadi. Sempat mengungkapkan bahwa sebelumnya atau saat kabur dari rumah aman dan singgah di kantornya, gadis Laura bercerita kepadanya dan sang istri bahwa tidak ada peristiwa seperti yang dituduhkan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Keterangan terbaru Loli kepada polisi justru menjadi badai yang menghantam kapal pertahanan Fadel. Abang merasa gagal nggak? Dengarin baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Saya bukan gagal, saya telah berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu. Oke Bang, pertanyaan saya Bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Kan, saya ingat ya, kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya, pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya, berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Di sisi lain, Rasman yang ditemui usai menemani Fadel juga menceritakan bahwa cukup berbesar hati menerima takdir yang kini menghampirinya. Akan mendekam selama 20 hari ke depan sesuai dengan KUHP. Dengan alasan untuk mencegah tersangka mengulangi perbuatannya, menghilangkan alat bukti atau melarikan diri.
Menurut Rasman, Fadel pun ditemani oleh ayah dan 2 kakaknya yang selalu menemaninya selama ini. Menanggapi hal ini, Rasman menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan yang terbaik dan tak akan meninggalkan Fadel seorang diri. Fadel tadi mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, "Oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar." Udah, dia lagi merokok. Menangis Ya, atau tidak, dia hanya minta merokok. Padahal tidak ada menangis, Bang. Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok. Dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar ya, Bang? Semua Tegar ya, administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Ya, saya bilang kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, kamu jangan was-was. Saya hanya pesan ke Fadel. Fadel, kamu istirahat yang tenang. Pikirkan apa yang terjadi antara kamu dengan Loli. Dan tadi Pak Umar ada di sana, Martin ada, Bintang ada. Upaya hukumnya itu hanya ada satu. Peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Kasus yang menyeret nama Laura dan Fadel Bajideh tentu menjadi sorotan, terutama dengan adanya perubahan keterangan dari Laura yang menjadi titik balik dalam penetapan status tersangka bagi Fadel. Sementara itu, Rasman dan tim hukumnya pun kini tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk membela kliennya. Lantas, seperti apa pula Firdaus Oiwobo menanggapi kabar Fadel yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setelah dunia hukum dibuat terbelalak oleh penetapan tersangka dan penahanan Fadel Bajideh, kini satu lagi sosok kontroversial muncul ke permukaan. Firdaus Oiwobo, sahabat sekaligus rekan setia Rasman Arif Nasution, akhirnya buka suara. Badai hukum yang kini menimpa Fadel membuatnya menyebut jika kasus ini adalah perkara yang sangat pelik, penuh lika-liku dan bukan sesuatu yang bisa disimpulkan hanya dalam hitungan hari. Menurutnya, dalam kasus seperti ini, penyidik pun memiliki hak penuh. Kalau persidangan pemeriksaannya sudah menyatakan bahwa Fadel harus ditahan, ya polisi juga kan nggak bodoh. Pasti mereka mempunyai kajian-kajian tersendiri gitu kan. Mungkin saja sekarang Nikita Mirjani sudah harmonis dengan Loli ya kan. Lalu dibuat pernyataan untuk memenuhi unsur pidananya. Loli menyatakan bahwa dia juga merasa mungkin dihipnotis atau apa, kan bisa saja terjadi. Karena ini hukum di Indonesia kan gila gitu. Hukumnya hukum sableng gitu. Jadi ya kita melihatnya ya seperti itu gitu. Jadi melihatnya ya bisa saja hal-hal itu bisa terjadi. Masih dalam pernyataan mengejutkan, Firdaus kali ini juga angkat bicara soal pelaporan yang dilayangkan Nikita untuk kekasih hati putrinya tersebut. Firdaus menganggap langkah yang diambil oleh Nikita Mirzani sudah benar. Meski begitu, di dalam hatinya ia pun berharap akan adanya titik terang di ujung terowongan gelap yang selama ini menyelimuti kasus ini. Ya mungkin kenapa cukup lama, karena kan polisi juga kan dituntut untuk mencari bukti-bukti yang kuat. Karena dia tahu kan pengacaranya Bang Rasman kan kritis juga kan. Kalau dia nggak punya bukti yang kuat, bahaya juga kan bagi mereka gitu kan. Artinya polisi juga nggak bisa disalahin, itu bagian daripada kinerja mereka. Kalaupun proses ini sudah sesuai dengan protapnya, ya udah mau diapain lagi gitu. Karena kan Nikita Mirjani juga kan nggak bisa disalahin juga kan, dia punya anak gitu loh. Harapan saya sih mudah-mudahan Nikita Mirjani terbuka hatinya mau berdamai dengan Bang Rasman, karena Bang Rasman ini kan lagi ditimpa musibah banyak gitu kan. Berdamai sajalah ya kan? Tapi kalau untuk proses hukumnya Fadel Bajideh ya itu kembali lagi kepada keinginan Nikita Mirjani, sejauh mana mereka merasa dirugikan kan gitu. Kita juga tidak boleh menyalahkan Nikita Mirjani ya, karena biar gimana dia seorang ibu yang menghidupi anaknya sendiri ya, bagaimana dia ada hak darah daging dia di situ gitu. Jadi nggak bisa juga kita salahkan Nikita Mirjani.
Sementara itu, seperti diketahui, semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari semua pihak. Masyarakat dibuat penasaran dengan langkah lanjutan apa yang akan diambil Fadel maupun Nikita. Meski begitu, di tengah kehebohan ini juga muncul nama Farhad Abbas, yang lagi-lagi memberikan pandangannya yang tak kalah mengguncangkan. Lantas apa kata Farhad soal penahanan Fadel dan penetapan tersangka yang sudah dijatuhkan terhadap dirinya? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah kabar penahanan Fadel Bajideh yang mengguncang publik, kini giliran Farhad Abbas ikut memberikan komentar pedas yang langsung mengarah ke jantung permasalahan. Praktisi hukum yang dikenal lantang dan tajam dalam menyikapi kasus-kasus hukum ini, kini menyindir keras posisi Rasman sebagai kuasa hukum Fadel. Seperti diketahui, berjalannya kasus ini bersamaan dengan dibekukannya berita acara sumpah alias BAS dari Rasman sebagai pengacara oleh Mahkamah Agung. Farhad menyarankan kepada Fadel agar ia segera mengganti pengacara dalam membelanya di muka hukum karena Rasman sudah dibekukan atau diberhentikan izin praktek pengacaranya. Farhad juga khawatir Fadel dan Rasman akan sama-sama masuk penjara. Fadel kalau ditetapkan sebagai tersangka ya memang harus tersangka. Dari awal kan kita bilang gitu. Mungkin ada BAP tambahan, pengakuan lanjutan, yang jelas segera aja tangkap kan, betul nggak? Ya kalau Fadel kalau bisa pengacara, cari pengacara yang nggak dipecat. Ya cari pengacara yang kenapa? Bayar ini pengacara gratisan ya. Udahlah, saran saya ganti pengacara, silahkan. Masa nanti lucu pengacaranya dengan kliennya sama-sama masuk penjara kan lucu, betul nggak? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.